Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan workshop web security. Kemarin yang pertama sekali injection, terus kemudian disalip di selak sama XSS, kemudian sekarang yang file upload vulnerable. Jadi nanti kita ke atas urutannya, nanti balik lagi ke SQL injection. Oke, teman-teman, kita mau ini aja ya, mulai saja. Teman-teman yang lain mungkin nanti bisa nyusul. Terus juga ada Kang Rian ya dari QA ya Kang. Oke. Ya mudah-mudahannya ini sih kita infokan ke tim QA biar biar apa pengetahuan ininya sama gitu sama tim level gitu. Nanti kalau ada hasil tes terutama untuk upload seperti apa tesnya dan pencegahannya seperti apa. Oke, langsung saja. Ini saya contoh ada aplikasi file upload lah gitu ya. Contohnya ini untuk mengupload profile foto gitu ya, image. Nah ini contohnya source code-nya seperti inilah, sederhana ya, cuman untuk upload file saja. Nanti setiap foto atau setiap file disimpan di directory upload. Saya coba pasang di ini sih, di 113 di default di sini. Nanti contoh source code-nya saya share juga. Nah, nanti file-file yang akan di-upload itu disimpan di sini. Oke, kita contohkan ini upload. Kita upload file. Oke, submit. Nah, ini normalnya seperti ini ya. Ini sudah ada filter sih. Ini kan yang diupload hanya image. Kalau kita lihat source code-nya juga di sini udah ada filter nih di apa di elemen HTML-nya accept image slash bintang, artinya mau JPEG, mau PNG atau apapun itu terlihat ketika kita memilih file memilih ini ya, browse filenya. Di sini file-file yang bukan image dia disable. Nah, kalau kebetulan di sini, nah ini bisa kelihatan. Cuman kalau filternya seperti itu juga sebenarnya masih bisa lemah. Maksudnya masih kita bisa browse, kita masih bisa mengubah. Di sini bisa pilih all file. Jadi file-file yang lain juga bisa aktif dikirimkan. Seperti itu. Jadinya masih ada ini ya, masih ada kelemahan. Contoh, saya akan create sebuah file. Kalau yang tadi kan sebenarnya kalau image ini udah ini ya, udah berhasil lah. Gitu. Cuman kita coba bikin sebuah file txt misalkan, test upload file txt. Ini saya simpan. Oke. Nah, karena di source code-nya tidak ada filter, artinya harusnya semua file bisa di-upload gitu. Kita coba upload, pilih filenya. Nah, ininya kita ganti all file txt. Kita upload. Nah, ini masih bisa di-upload ya. Oke, masih bisa di-upload. Ini karena memang kelemahannya dia hanya filter di sisi ini aja, HTML, accept image aja. Tapi di sisi servernya, di PHP-nya dia nggak ada filter sama sekali. Artinya sebenarnya semua file bisa diupload. Nah, nah yang paling bahaya dari seperti ini adalah kita bisa melakukan RCE, Remote Code Execution. Contohnya kita akan ini kita akan mengupload sebuah file PHP. Contohnya kita ini dulu, jangan seperti ini dulu, kita echo aja dulu. Echo pentest file upload lah gitu.
Oke, kita save. Dan kita coba. Oke, kita buka image-nya. Oke, ke ini ya, ke apa? Ke render si file PHP-nya. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau hanya sekedar menampilkan teks sih ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Cuman kalau bahaya itu adalah sudah mulai melihat isi-isi server. Contoh ini saya menampilkan isi directory home dari server. Save, kita coba upload. Oke, kelihatan ya. Artinya ini yang namanya RCE Remote Code Execution. Kita bisa mengirimkan sebuah code dalam contoh ini PHP. Nanti di server dieksekusi di PHP-nya. Nah, kebetulan tadi contohnya untuk menampilkan data apa saja yang ada di directory home dan tereksekusi. Kita bisa lihat tanpa harus nge-SSH ya, tanpa harus nge-SSH ke server gitu ya, tanpa harus tahu user, root, port, segala macam. Dengan kelemahan dari upload file yang tidak ada validasi, kita sudah bisa mengetahui isi dari server gitu ya, isi directory. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Ini salah satu contoh lubang yang bisa dipakai untuk nge-device sebuah web gitu. Lebih dari itu bisa meng-take over sebuah server gitu. Nah, biasanya kalau untuk meng-take over atau mengambil alih sebuah server itu pakai ini, ada toolsnya, ada web shell namanya. Ada web shell. Nah, web shell itu banyak sih. Ini teman-teman nanti bisa bisa browsing aja sih segala macam. Ini tools yang dipakai para penyusup sistem sih untuk mengambil alih server. Contohnya yang paling yang paling populer itu ini websitenya Bejak. Nah, ini websitenya Bejak. Terus ada lagi kalau nggak salah C99, oh iya ada. C99 juga ada dan banyak sih sebenarnya. Banyak. Nah, ini hanya sekedar informasi saja ya. Ini jangan dipakai yang tidak gitu. Ini hanya sebagai contoh, dengan mengupload file ini kita bisa men-take over sebuah server. Contoh, saya sudah punya file yang web shell-nya si Bejak. Oke, saya coba upload. Oke, saya kirim, submit. Nah, kita buka filenya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini biasanya sih login sih. Nah, tampilannya login. Nah, itu ada passwordnya sih. Passwordnya suka dikasih tahu sama si yang nge-create websitenya. Kebetulan kalau yang ini sih sama passwordnya. Nah, di sini kita udah bisa ngambil alih server. Ini menu-menunya di atas udah ini ya, udah komplit. Ada terminal. Ya sama aja kita SSH gitu ya. Ini udah bisa men-take over, kita bisa naruh backdoor di server, kemudian kita bisa eval, ini mengeksekusi beberapa bahasa pemrograman di server. Kita bisa mengambil alih database juga dan yang lainnya. Ini tools yang bermanfaat dalam tanda petik ya, bermanfaat untuk men-take over sebuah server. Gara-gara si file uploadnya nggak gara-gara si
dari fitur file upload-nya nggak divalidasi gitu. Sampai sejauh ini nih bahayanya gitu. Orang-orang yang menyusup bisa sejauh ini bisa men-take over sebuah server seperti itu. Mending kalau di satu server itu hanya satu aplikasi misalkan. Bayangkan kalau di satu server itu banyak aplikasi, banyak database, banyak data penting, ya udah tewas gitu ya. Oke, itu pengetahuan web shell. Oke, kemudian itu kalau tidak divalidasi ya. Nah, kita coba validasi filenya. Kita validasi. Validasinya macam-macam ya. Contoh misalkan ada content type. Kalau di ini ya, kalau di ini kita coba ini print inilah. Kita print dulu ini. Oke, kita simpan. Itu ada yang masuk ya, udah masuk. Oke, kita ini ngecek dulu ini ya. Ini kalau contoh ini aja dulu. Cancel. Ini refresh dulu. Oke. Nah, ini content type tuh di sini ya. Ada content type ini teks TPHP dari apa? Dari file yang kita upload kan tujuan dari aplikasi ini kan sebenarnya dari awal kita hanya bisa mengupload sebuah image ya, sebuah image saja. File selain image itu jangan gitu ya, jangan bisa upload. Oke, kita tambahkan kita tambahkan validasi. Ini di kolom tipe berarti. Oke, misalkan kita tambahkan ini whitelist array image JPEG. Misalkan kita hanya mengallow atau mengizinkan JPEG sama PNG. Oke, kita tambahkan validasi di sini. Sinilah. Yes. In array parameternya ini. Kemudian whitelist. Oke, ini apa? Jika tidak si content type-nya tidak image JPEG atau image PNG, maka file invalid gitu ya, invalid. Seperti aja. Kemudian dia keluar. Nah, gini aja lah. File invalid. Oke. Kita refresh. Nah, kita coba upload lagi file ini apa? File selain image. Coba yang ini. Nah, ini ada ini ya. Ada ini apa? Ada tulisan sini di atas file invalid. Nah, harusnya bentar biar enak. Ini exit aja. Oke. Nah, gini, kalau dia tadi kita mengupload file ini ya. Nah, kita coba file image. Kalau image harusnya sih berhasil. Oke,
Oke, image, kalau image berhasil, kalau selain image, tadi harusnya nggak berhasil ya, karena kita udah tambahkan validasi. Oke, invalid. Nah, cuman eh, masih ada kelemahan di sini. Nah, kita pakai aplikasi tambahan, pakai aplikasi Burp Suite. Mungkin teman-teman yang pernah pakai Burp Suite tahu lah ya. Salah satunya dia bisa mengintercept request gitu. Nanti teman-teman tinggal baca aja Burp Suite atau install atau pelajari lah gitu. Ini ada versi ininya sih, versi community editionnya yang free. Kalau enterprise sih bayar ya. Gitu. Nah, ini salah satu ininya apa? Salah satu fungsinya dia mengintercept request gitu. Jadi si apa? Oke. Katakanlah ini aplikasi kita tadi ya. Terus kemudian ini server. Ini klien, ini server. Nah, dia kan normalnya kan dia nge-request ke sini ya. Nge-request, kemudian dia ada respon juga dari server. Nah, si Burp Suite itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Salah satu fungsinya dia nge-intercept request. Burp Suite. Nah, nanti si klien ketika nge-request ke server, dia tangkap dulu nih sama si Burp Suite. Nah, kita tangkap isinya apa gitu ya, kita bisa lihat isinya apa, kemudian kita bisa forward lagi ke server. Nah, gitu pun sebaliknya, dari server ada respon misalkan ke klien, nah sama Bob Sweet dia tangkap dulu nih, ini responnya apa, kita bisa baca, kita bisa ubah juga, temper gitu ya. Kemudian setelah kita lihat, kita ubah mungkin, nah bisa dibalikin lagi ke klien. Nah itu kita akan coba pakai yang ini. Kelemahan yang masih ada kelemahan di sisi validasi ini. Validasi ini kan hanya memfilter content type. Nah, content type ini sebenarnya masih bisa diakalin sama aplikasi Burp Suite ini. Nah, di Burp Suite ini nanti teman-teman bisa pelajari. Ini ada proxy, ada intercept on. Ini untuk yang nge-intercept komunikasi antara klien dengan server. Oke, ini kebetulan kalau versi lama sih browsernya terpisah ya. Kalau yang versi yang baru ini udah ada browsernya bawaan si Burp Suite. Oke, saya buka dulu browsernya. Nah, ini browsernya, kita akses ini ya. Kita akses URL-nya. Kita copy sini. Ntar saya di split. Nah, ini kita enter. Nah, ini ketangkep nih. Nah, kita interceptnya di off-kan dulu saja. Oke. Nah, kita coba on-kan lagi interceptnya. Nah, kita pilih. Oke, kita pilih. Ya, udah image sih. Kita upload image. Nah, kita submit. Nah, ini ketangkap ya. Di si browsernya dia ini loading terus nih. Karena dia datanya belum nyampe ke server. Datanya keburu ketangkap sama Burp Suite, ke intercept. Nah, di sini kita bisa lihat semua ininya ketangkapnya. Ini ada headernya. Di sini header. Kemudian ini ada formnya juga ketangkap. Dia nama variabelnya apa, file name yang diupload apa. Ini content type yang kita tadi singgung juga ketangkep. Ini file ininya ya, file image-nya dalam bentuk ini ya, biner atau ini kode-kode. Pokoknya ini semuanya ketangkap gitu ya. Nah, ini dipakai untuk mengakali validasi tadi. Validasi kan tadi di sini hanya JPEG dan PNG. Nah, hanya JPEG dan PNG. Nah, karena ini masih PNG ya harusnya
normal-normal saja. Kita forward, di sini ada forward, ada drop. Kalau forward, si request tadi dari klien kita kirim ke server. Nah, ini udah terkirim ke server gitu. Jadinya komunikasi antara klien dan server udah kembali normal. Kalau drop itu memutus komunikasi. Oke. Tadi kan kalau kita mengupload file selain JPEG dan PNG itu nggak bisa. Nah, ya dengan Burp Suite kita bisa akalin. Oke, kita akan mengupload tadi file ini ya, pentest ini PHP. Nah, kita upload, submit. Nah, ini ke intercept. Nah, ini filenya pentest.php. Nah, cuman content type-nya sama browser kan ini ya, kebacanya bukan image JPEG atau image PNG. Makanya nanti akan pasti ditolak. Nah, di sini kita bisa ubah nih. Image ininya katakanlah tadi di code-nya kan bisa image JPEG, bisa image PNG. Nah, kita ubah aja image misalkan PNG. Nah, kita forward ke server. Nah, oke, upload berhasil, kita forward lagi. Oke, ini upload berhasil. Artinya si request tadi dikelabui sama si Burp Suite. Kita padahal mengupload filenya pentest.php, cuman di content type-nya kita ubah tadi image JPEG gitu ya. Sehingga si file PHP ini kita berhasil upload. Nah, kita buka, bentar. Nah, ini tetap kodenya kita bisa tereksekusi di server. Nah, itu salah satu kegunaan dari Burp Suite itu mengintercept sebuah request, kemudian kita modifikasi sampai akhirnya berhasil kita menyisipkan sebuah script ke server. Karena validasi dari aplikasi ini masih ada bolongnya gitu ya. Di sini di aplikasi pertama dia ada validasi ini. Validasi ini kan tadi kita bisa ubah juga ya pas ngebrowse filenya, all file. Nah, ternyata ketika kita ngefilter pakai content type juga ternyata masih ada bolongnya, masih bisa diakalin pakai Burp Suite. Si request dari kliennya masih bisa diubah nih gitu. Nah, yang paling aman sih sebenarnya kita bisa ini kita bisa ekstensinya yang harus kita validasi sebenarnya. Ekstensi si filenya itu kan kalau file kan ada .jpeg, .png, .php gitu ya. Itu harusnya divalidasinya di sisi itu. Nah, kita akan coba validasi di sisi itu. Apa ya? Pet info kalau nggak saya. Pet info ininya bentar, saya tadi udah nyoba-nyoba sih. Ininya pet info. Oke, kita copy. Pet info ini fungsinya dari PHP ya untuk ngambil ini. Add info extension. Nah, ini. Oke. Nah, kita tambahkan di sini aja. If tidak sama dengan PNG, nah, ini harusnya sih lebih aman seperti ini. Oke.
Oke, ini kita validasinya untuk ini ya, ekstensinya bukan content type. Kita coba lagi di sini pakai Bob Sweet juga. Oke, ini kita refresh. Dari ini tadi udah di-save ya. Oke. Oke, kita ini ya, upload dari aktifkan intercept-nya. Kita pilih PHP. Kemudian kita submit. Nah, ini filenya PHP. Nah, ininya kita ubah, coba apakah masih bisa lolos. Tekanlah PNG. Kita forward. Nah, ternyata nggak bisa ya. Gitu. Jadi yang lebih aman adalah untuk validasi sebuah proses upload file aja, file gitu maksudnya, itu langsung divalidasi ekstensinya. Kan ada ini ya, file titik PNG, atau file titik kalau dokumen doc. Nah, yang divalidasi ada langsung aja ininya, ekstensinya yang di sini. Jangan content type-nya, jangan di sisi, kalau di sisi UI sih tadi ini udah ngebantu lah ya. Untuk orang-orang awam mungkin dia nggak tahu bisa milih all file gitu. Cuman kalau mau lebih secure-nya lagi sih di PHP, di sisi servernya, di validasinya ininya, extensionnya gitu. Itu aja sih untuk materi hari ini tentang vulnerable di upload file. Jadi tadi ini ya, sangat berbahaya jika tidak ada validasi. Jadi tidak ada validasi itu ada kemungkinan bisa upload bisa ini CRE RCE maksudnya RCE remote code execution. Jadi kita bisa mengupload sebuah file, misalkan tadi contohnya file PHP, terus kita di dalamnya code-nya misalkan tadi untuk mengetahui directory di folder apa di sisi server gitu ya. Nah, itu bisa tereksekusi itu kalau tanpa validasi. Kemudian bisa juga ngupload web shell. Ngupload web shell ini bisa men-take over server. Ini lebih bahaya lagi gitu ya. Bisa mengambil alih gitu ya. Ini tanpa validasi. Kemudian yang ketiga tadi kalau memang ada validasi, validasinya masih ini ya. Contohnya tadi ada validasi content type, validasi yang kurang maksimal lah katakan gitu. Validasi kurang maksimal. Ini masih bisa diakalin pakai Bob Suite untuk memanipulasi request ke server. Gitu. Ini aplikasi tambahan ini mah ya. Nah, yang keempat, yang akhirnya yang harus divalidasi adalah ekstensinya. Jadi strict langsung file ekstensinya apa gitu ya, yang diizinkan di web yang kita kelola gitu ya. Kalau memang doc ya udah validasi aja titik docnya, dia benar-benar harus titik doc gitu. Dan yang lainnya sih itu. Itu saja sih kesimpulan dari materi hari ini. Teman-teman mungkin ada masukan, ada boleh, Ri. Iya, iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Iya.
Iya, iya. pernah juga nemu artikel terus buat baca-baca katanya bisa aja kita memanipulasi nyimpan filenya namanya misalnya .png tapi di dalamnya bisa aja kita nyimpan misalkan virus ataupun script yang bisa dieksekusi. Nah kalau yang kayak gitu gimana? Nah, itu ada ininya sih. Biasanya dia udah ada main enkripsi setahu saya ya. Udah main enkripsi, dia nggak dikenali gitu. Itu ada ini lagi sih, udah agak tinggi. Ah, karena ada beberapa kayak contoh misalkan sebenarnya dia bisa ya mirip-mirip spyware kayak gitu sih. Cuman untuk mengelabui kadang dia disimpan di kayak tadi kita ngupload PHP gitu ya. Cuman dia main encrypt, dia ada enkripsi sehingga isinya juga kita nggak tahu sih, dia isinya nggak tahu, padahal itu kalau di trigger atau dieksekusi dia bisa ngelakukan fungsi tertentu lah, atau Jadi bi fungsinya bukan langsung save filenya, bisa kita nyimpan file script kemudian disimpannya ke ekstensi PNG. Kalau kita upload kayak tadi kan cukup diakses direct di URL-nya kan, ah, bisa ah, langsung dieksekusi. ah, ah, biasanya ada ke trigger tertentu juga bisa dia, atau misalkan ada kesempatan tertentu dia dia hanya bikin tunnel aja, bikin 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 hanya bikin terowongan, maksudnya dalam artian akses ke server backdoor lah kayak gitu. Nanti nanti ya dia bisa ngakses itu sih. Itu sih ya, itu juga banyak teknik sih sebenarnya. Saya juga ada nggak terlalu banyak tahu karena perkembangan ya dunia kayak gini kan ini ya. Makin kita eh, maju mereka juga ikut maju. uh, sebenarnya kalau kita baca-baca di buku ada sih websitenya tertentu itu, waduh ini tekniknya itu banyak banget gitu. Sampai sampai ke teknik untuk mempengaruhi memori memori server itu ada. Jadi ada kelemah. Jadi di kita jadi celahnya itu eh, bagaimana memori di server itu down gitu dengan celah pendefinisian variabel di aplikasi sih. Itu lebih lebih ke byte segala macam. Ya saya pernah baca juga yang trik supaya web bawaan kita itu sampai down kita pakai aplikasi request terus-terusan sampai Nah, script request sampai script request gitu kan. nah itu bisa pakai DOS, itu bisa kayak gitu. Nah, ada yang memang main di variabel ya. Banyak sih sebenarnya. Nah, nanti kalau Ari atau yang lainnya ada ini ya, ada sharing yang lain ya sharing aja di sini. Kita nambah-nambah ilmu. Oh ya, Gitu. saya Jadi, mungkin aja lihat materi yang tadi kan masih SMP jadi masih zaman tahun berapa tadi 2012 gitu ya. ah, Bukan lapak juga kan sama ya Pak ya, iya, iya. pesawat. Mm-mm. Oke, itu aja saya udah. Oke, oke, sip, sip. Yang lain ada? Ya, ujung-ujungnya sih harapannya ya kita di kerjaan kita yang sekarang ya lebih aware lagi ketika ada upload upload ini ya, upload file, lebih aware lagi. Jadinya lebih setidaknya tidak ini ya, tidak bolong-bolong banget lah, meskipun sebenarnya masih ada banyak cara yang bisa dilakukan para penyusup. Setidaknya hal-hal yang standar ini udah kita tutupi lah, udah kita lakukan gitu. Gimana? Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nanti saya upload, teman-teman yang sekarang lagi fokus dan nggak bisa hadir nanti bisa inilah, bisa tonton ulang. Kang Rian dari QA ada ini, ada masukan? Untuk yang PBB itu kan saya Oh iya ya. masih bingung caranya gimana. Ah,
Iya, iya. Nanti kalau setelah ini mungkin bisa dites ya, Kang? Iya, Pak. Iya, iya. Sip, sip. Nah, itu juga buat teman-teman tim QA biar ini ya, biar biar sejalan lah pengetahuan. Ada yang pakai Bob Sweet juga, Pak ya? Ya, bisa pakai Bootsuite itu untuk memodifikasi content type bisa itu. Tapi tes dulu aja dulu yang pertama gitu ya, apakah memang sudah ada validasi. Kalau memang sudah ada validasi, berarti kita coba pakai Bootsuite, kita otak-atik requestnya gitu. Coba dilihat dulu dari kontennya aja, Pak ya. Nah, gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, nah, bentar lagi asar. Insya Allah nanti berarti next materinya ini PHP Remote File Inclusion, kemudian satu lagi File Inclusion, kemudian balik lagi ke SQL Injection. Oke, hatur nuhun sadayana, mudah-mudahan kita saling share ilmu aja ya. Atau kalau teman-teman ada yang lebih tahu bisa kita share juga di sini gitu, biar makin ini aja, makin apa, makin kaya aja pengetahuan. Tidak hanya ngoding, tapi di sisi security-nya juga sangat penting. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.